dari zakat pertanian sehingga hasil panennya boleh dizakati. Sesuatu yang bisa ditimbang atau ditakar, tahan lama. Baik, ahsan. Kita masuk pada zakat hasil ternak. Nah, atau zakat peternakan. Berapa zakat dari penggembala onta yang memiliki 14 ekor onta? Berapa? 2 kambing? 2 kambing atau 2 onta? 2 kambing atau 2 onta? Hah? 14 onta. Jangan terkecoh dengan pertanyaan. 2 kambing atau 2 onta? 2 kambing. Baik. Berapa zakat yang dikeluarkan oleh penggembala kambing jika memiliki 200 ekor onta? 200 ekor kambing. Berapa? 2 ekor kambing. Baik. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kaidah yang dilarang oleh para ulama adalah mengumpulkan jumlah yang terpisah. Apa contohnya? Mengumpulkan jumlah yang terpisah. Apa contohnya? Ketika seseorang mengumpulkan yang terpisah. Itu memisahkan yang terkumpul atau mengumpulkan yang terpisah? Nah, ketika seseorang A, B, C punya 40 kambing, yang mestinya masing-masing mengeluarkan zakatnya 1 kambing, maka dikumpulkan sehingga terkumpul 120 kambing dan harus mengeluarkan, nah, Masya Allah. Nah, insya Allah berarti murojaahnya bagus. Hanya saja murojaahnya masih nyontek catatan. Nah, kita lanjutkan. Musarrifuz zakah atau mustahiquz zakah. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Para penerima zakat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan. Allah taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4 golongan pertama yang disebutkan oleh Allah adalah lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, yakni para amil, wal mu'allafati qulubuhum, begitu pula para mu'allaf. Ini adalah 4 golongan yang pertama. Lalu 4 golongan yang kedua, wa fir riqabi wal gharimina
wa fi sabilillahi wa banis sabil, yakni ar-riqab, untuk memerdekakan budak, wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa banis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ini adalah 8 golongan para penerima zakat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Maka bagaimana penjelasan serta perincian yang disebutkan oleh para ulama? Yang pertama, fakir. Fakir jamaknya fuqara. Siapa itu fuqara? Fuqara adalah orang-orang yang ia tidak memiliki harta untuk menutupi hajatnya maupun hajat keluarganya, bahkan kurang dari setengahnya. Bahkan kurang dari setengahnya. Apa maksudnya? Seseorang yang ia tidak bisa menutupi hajat diri maupun keluarganya karena tidak memiliki harta. Hartanya bahkan tidak menutupi setengah dari kebutuhannya. Misal seseorang ia memiliki kebutuhan 2 juta di setiap bulannya, maka ia hanya memiliki 500.000, kurang dari setengahnya. Maka yang ia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya, bahkan kurang dari setengahnya, inilah disebut para fuqara. Inilah yang disebut para fuqara. Adapun miskin, jamak dari atau jamaknya adalah masakin. Orang-orang yang ia tidak memiliki harta untuk menutupi hajat pribadinya ataupun hajat keluarganya lebih dari setengahnya. Berarti ketika seseorang ini kebutuhannya adalah 2 juta setiap bulan, ia hanya memiliki finansial, hanya memiliki pendapatan 1.200.000. 1.100.000. Di atas setengahnya. Inilah yang disebutkan oleh para ulama al-masakin. Orang-orang yang miskin. Namun perlu dicatat, penyebutan fakir dan miskin ketika hanya salah satunya saja, disebutkan fakir saja atau disebutkan miskin saja, maka berlaku kaidah sebagaimana iman dengan Islam, sebagaimana albir wa taqwa. Bagaimana itu? Para ulama menyebutkan sebuah kaidah. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan ijtama'a, disebutkan dalam satu kesatuan, dikumpulkan di sana. Ada fakir, ada miskin, disebutkan dalam satu ayat. Ada fakir, ada miskin, disebutkan dalam satu hadis, maka maknanya iftaraqa. Masing-masing punya definisi tersendiri. Fakir punya definisi sendiri, yakni orang yang ia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya, bahkan kurang dari setengah. Miskin, orang yang ia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya ataupun keluarganya, lebih dari setengahnya. Tetapi, idza iftaraqa, kalau disebutkan secara terpisah, hanya fakir saja atau hanya miskin saja, maka maknanya adalah sama. Fakir berarti miskin, miskin berarti fakir. Sama seperti ketika disebutkan Islam wal iman.
Kalau hanya disebutkan iman saja, maka maknanya berarti Islam juga. Kalau disebutkan Islam saja, maka berarti maknanya iman juga. Tetapi kalau disebutkan keduanya bersamaan, ada Islam, ada iman. Maka masing-masing memiliki definisi tersendiri. Begitu pula albir wa taqwa. Masuk dalam kaidah ini. Dan di sini dirinci oleh Allah. Disebutkan fakir, disebutkan pula miskin. Maka masing-masing sesuai dengan maknanya. Adapun amil, amil ini jamaknya amilin. Orang yang diutus oleh amir untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Siapa amil? Orang yang diutus amir, diutus oleh pemimpin untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Sehingga ada orang-orang yang dia mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tetapi tidak berstatus sebagai amil, maka ia pun tidak boleh menerima bagian dari zakat orang-orang. Ada di sana orang yang ia notabene kaya, berduit, namun ia bertugas sebagai amil zakat, ia pun boleh menerima zakat. Siapa contohnya? Pegawai Basnas. Atau instansi-instansi lazis yang telah mendapatkan SK dari Basnas. Mereka ini boleh mendapatkan bagian dari zakat orang-orang. Nah, berikutnya, yang keempat, yakni al-mu'allafati qulubuhum. Para mu'allaf. Apakah semua mu'allaf ini berhak mendapatkan zakat? Tidak. Mu'allaf yang ia berhak mendapatkan zakat, atau orang-orang yang saat diberi zakat, lunak hatinya, sehingga ia pun kemudian loyal terhadap Islam, mendukung serta membela Islam, adalah orang-orang yang satu disebutkan oleh para ulama memiliki pengaruh terhadap lingkungannya. Memiliki pengaruh terhadap lingkungannya. Yang kedua, yakni orang-orang yang lemah imannya, sehingga mudah tergoda untuk kembali kepada kekafiran. Sementara kalau di sana ada mu'allaf yang secara finansial dia baik-baik saja. Ia pun juga bukan orang yang berpengaruh layaknya Abu Sufyan. Sehingga ketika Abu Sufyan ini masuk Islam, maka berbondong-bondong orang kafir Quraisy lainnya masuk Islam. Ia bukan orang yang memiliki pengaruh layaknya Abu Sufyan. Ia pun juga bukan orang yang mengkhawatirkan dari sisi keuangan. Ia pun tidak perlu diberikan zakat. Nah, baik. Ini 4 golongan pertama. Bagaimana dengan 4 golongan kedua? Disebutkan di sini ar-riqab. Jamaknya adalah raqabah. Hamba sahaya. Bagaimana hamba sahaya ini boleh diberikan zakat ketika ia berstatus sebagai mukatab? Ketika ia berstatus sebagai mukatab. Apa itu mukatab? Perbudakan di zaman dahulu.
ada beberapa cara untuk melepaskan diri darinya. Ada yang ia melepaskan diri dari perbudakan karena hadiah dari sang majikan. Engkau saya bebaskan. Maka jadilah ia mantan budak. Konsekuensi fikihnya adalah ketika nanti sang budak ini meninggal, memiliki harta, maka di sana mantan majikannya berhak mendapatkan harta warisnya. Dan ada kondisi kedua, di mana seorang budak ini boleh melepaskan diri dari perbudakan. Yakni ketika dirinya menebus harga untuk dirinya sendiri. Misal, sang majikan dulu memberi dirinya seharga 100 dinar. Maka sang budak mengatakan kepada majikan, wahai majikan, aku akan menebus diriku untukmu. Artinya, aku akan berikan kepadamu 100 dinar dan engkau bebaskan aku. Ini namanya mukatab. Ini namanya mukatab. Budak yang ia ingin membeli dirinya sendiri. Dengan dia membeli dirinya sendiri, dia berikan kepada majikan, akhirnya ia pun terlepas dari perbudakan. Nah, riqab yang termasuk dalam 8 golongan penerima zakat adalah yang mukatab. Berarti kalau di sana ada majikan yang telah punya akad dengan budaknya, ya sudah, engkau akan bebas kalau engkau mengembalikan sejumlah aku dahulu membeli dirimu, 100 dinar. Sudah ada akad ini dengan majikan, sudah ada akad mukatab ini, maka budak yang demikian, yang dalam rangka untuk membebaskan dirinya sedang mengumpulkan pundi-pundi rupiah, inilah yang boleh menerima zakat. Bukan sembarang perbudakan yang boleh menerima zakat. Nah, dan ini di zaman sekarang sudah tidak ada. Karenanya penerima zakat sekarang sudah 7, bukan lagi 8. Berikutnya yang keenam, al-gharimin. Gharim ini adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang tidak semuanya boleh mendapatkan zakat. Orang yang berhutang dia boleh mendapatkan bantuan zakat ketika ia telah dihadapkan dengan deadline hutangnya. Artinya ketika ia memiliki hutang katakanlah 10 juta, sementara batas tenggat waktu pembayaran tahun depan, maka yang demikian tidak disarankan oleh para ulama untuk diberikan zakat kepadanya. Lebih baik diberikan kepada yang lainnya. Nah, yang ketujuh, fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Fi sabilillah ini erat kaitannya dengan perang. Namun ketika perang ini dibagi oleh para ulama, jihad ini dibagi oleh para ulama menjadi 2, yakni jihad bisaif dan jihad bil ilmi. Jihad dengan pedang dan jihad dengan ilmu. Maka dibagi pula oleh para ulama berkaitan dengan siapa penerima zakat dalam kategori fi sabilillah. Ketika memang di sana tidak ada peperangan, maka siapakah yang boleh diberikan dalam kategori fi sabilillah? Mereka adalah orang-orang yang berjihad dengan ilmu. Ada 2 penafsiran di kalangan para ulama dalam hal ini. Yang pertama,
Jihad dengan ilmu yang dimaksud adalah para tullabul ilm dan juga para muallim, para penuntut ilmu dan juga pengajarnya. Sementara penafsiran yang lain khusus para penuntut ilmu saja. Khusus para penuntut ilmu saja. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Inilah pendapat yang kita pegang. Pun sebagian ulama merinci. Ketika di sana zakat fi sabilillah ini berarti untuk penuntut ilmu, bukan berarti kita memberi penuntut ilmu uang cash. Lalu apa yang diberikan? Yang diberikan adalah untuk biaya pendidikannya. Berarti SPP-nya, uang kitabnya, uang seragamnya. Inilah yang kemudian diambil dari dana zakat. Kiasan bisaif sebagai bentuk kias pada pedang. Senjatanya para penuntut ilmu adalah kitab. Senjatanya para penuntut ilmu adalah sekolahnya. Maka untuk pembiayaan sekolahnya, untuk pembiayaan kitabnya, inilah yang kemudian diambil dari dana zakat. Dan yang kedelapan, Ibnu Sabil, yakni para musafir yang kehilangan bekal atau kehabisan bekal. Musafir yang ia kehabisan bekal, maka ia boleh menerima zakat untuk meneruskan perjalanannya. Baik. Para jamaah sekalian, ada beberapa penafsiran tentang 8 penerima zakat ini. Sebagian ulama memberikan keumuman. Artinya dari 8 penerima zakat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 ini dengan perlakuan yang sama satu sama lain. Mau itu fakir, miskin, mau itu ibnu sabil, semua perlakuannya sama. Namun di sana ada yang merinci di kalangan para ulama bahwa 4 golongan pertama berbeda dengan 4 golongan kedua. 4 golongan pertama berbeda dengan 4 golongan kedua. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah lafal lam dan juga lafal fi. 4 golongan pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah, begitu pula para mu'allaf untuk dibujuk hatinya. 4 golongan pertama ini, sebagian ulama menyatakan boleh diberi zakat dengan leluasa, bebas. Mau kemudian mu'allaf diberikan zakat sepenuh gunung, boleh. Sebagaimana yang dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada Abu Sufyan, diberikan di sana gembalaan yang memenuhi lembah. Padahal Abu Sufyan bukan orang miskin, maka diberikan kebebasan. Secara kadar zakat yang diberikan bebas. Sementara pada 4 golongan kedua yang di sana menggunakan atau diawali dengan huruf jar. Wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Begitu pula
untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan juga untuk orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Sebagian ulama merinci bahwa 4 golongan kedua ini diberikan zakat sebutuhnya saja. Tidak bisa jor-joran. Artinya, ar-riqab, tadi kita sebutkan, untuk membebaskan budak di sana mukatab. Misalkan 100 dinar dia harus menebus kepada majikannya. Dia baru mencicil 2 dinar. Masih ada 98 dinar baginya untuk diberikan kepada majikan hingga bebas. Maka ia hanya boleh mendapatkan zakat 98 dinar saja. Contoh lain, ketika di sana ada seseorang yang kehabisan bekal di perjalanan dari Jogja menuju Jakarta, katakanlah perjalanan butuh 1 juta, maka ia hanya boleh mendapatkan zakat 1 juta saja. Artinya, kalau di sana ada mukatab yang ia hanya tinggal 98 dinar, maka ia kok menerima zakat 100 dinar? Tidak boleh. 2 dinar harus dikembalikan. Ada orang yang kehabisan bekal, kurangnya 1 juta, kok ia diberikan zakat 2 juta? Tidak boleh. 1 juta harus dikembalikan. Kalau berasal dari zakat. Kalau memang ingin memberikan kelebihan, maka berikan di luar dana zakat. Misal, ingin memberi 100 dinar, maka 98 dinar dari zakat, 2 dinar dari sedekah. Ingin memberikan kepada orang yang kehabisan bekal 2 juta, maka 1 juta dari zakat, 1 juta dari sedekah. Sebagian ulama merinci sampai sedetil ini. Nah, baik. Kira-kira dari 8 golongan yang berhak menerima zakat ini, adakah di antara mereka ini orang-orang kaya? Adakah di antara mereka ini orang-orang kaya? Ada tidak? Kalau ada pertanyaan, siapa orang kaya yang berhak menerima zakat? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ada tidak? Jawabannya adalah amin. Jawabannya adalah amin. Maka ini satu-satunya orang yang berkecukupan boleh menerima zakat. Amil zakat. Lalu bagaimana fi sabilillah menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat yang kita pegang? Yakni hanya para penuntut ilmu. Berarti muallim, ustadz tidak boleh menerima zakat. Bagaimana ketika di sana ada seorang ustadz yang mungkin dia secara finansial mapan, lalu dia diberikan dana zakat. Yang mesti dia lakukan adalah dia tolak. Yang mesti dilakukan adalah dia tolak. Ini pendapat yang paling ahwat, pendapat yang paling berhati-hati. Nah, terkecuali apabila muallim tersebut adalah orang yang fakir, orang yang miskin, maka dia mendapatkan zakat bukan karena fi sabilillahnya, dia mendapatkan zakat karena fakirnya, karena miskinnya. Ini. Baik. Berikutnya disebutkan di sini oleh para ulama, ada di sana orang-orang yang tidak boleh menerima zakat dengan kesepakatan para ulama. Siapa orang-orang yang tidak boleh
menerima zakat dengan kesepakatan para ulama adalah al-aghniya wal aqwiya. Orang-orang kaya dan orang-orang yang kuat. Apa definisi kuat di sini? Mampu untuk bekerja. Masih muda, fisiknya kuat, sehat, namun ia kelaparan. Bagaimana demikian ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la habba fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasibin. Tidak ada jatah zakat bagi orang-orang yang ghani, kaya, begitu pula orang-orang yang kuat, mampu untuk bekerja. Maka yang demikian ini tidak boleh. Terkecuali apa yang tadi telah kita sampaikan, seperti amil. Nah, ini boleh karena memang statusnya adalah orang yang telah diberikan ketetapan zakat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, golongan yang tidak boleh menerima zakat adalah al-usul wal furu' min ahl. Kal abna waz zawjah wa ghair dzalik. Nasab ke atas atau nasab ke bawah dalam lingkup keluarga seperti anak ataupun istri, di mana nafkah mereka berada di pundak suami. Maka tidak boleh anak ini dizakati, istri dizakati, atau orang tua dizakati. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang mereka di bawah penanggungan kita. Mereka sudah akan mendapatkan dari nafkah kita. Tidak perlu diberikan dari zakat kita. Sehingga menjadi pengecualian kalau di sana ada kerabat yang tidak di bawah penanggungan kita. Siapa contoh kerabat yang tidak di bawah penanggungan kita? Seperti sepupu, keponakan. Ketika didapati mereka ini miskin, mereka boleh mendapatkan zakat. Ketika didapati mereka ini terlilit hutang, boleh mereka mendapatkan zakat. Tapi kalau istri yang terlilit hutang, anak yang terlilit hutang, maka tidak boleh menerima zakat. Begitu pula orang tua. Itu berada di bawah penanggungan kita. Nah, baik. Berikutnya, yang tidak boleh menerima zakat, yakni alun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beliau bersama dengan keluarganya, termasuk pula mantan keluarga, mantan budak Nabi, tidak boleh menerima zakat. Disebutkan dalam hadis, innama la tahillu li ali Muhammadin, innama hiya awsakhun nas. Sejatinya zakat itu tidak halal untuk keluarga Nabi. Bahkan dikatakan awsakhun nas. Ia adalah kotoran-kotoran dari manusia. Awsakh jamak dari wasikh. Maksudnya apa? Maksudnya dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah mendapatkan sesuatu yang menjadi keistimewaan untuk beliau, yakni ghanimah, di mana Nabi dan keluarganya, Nabi bersama dengan orang-orang yang dikasihi oleh beliau mendapatkan 1/5 dari ghanimah. Maka tidak boleh lagi mendapatkan zakat. Tidak boleh lagi menerima zakat. Nah, adapun hadiah boleh.
Adapun hadiah, Nabi bersama dengan keluarga Nabi boleh menerima hadiah. Begitu pula yang terlarang tadi kita sampaikan adalah mantan budak Nabi. Mantan budak Nabi. Ini tidak boleh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ketika dikatakan alun Nabi, keluarga Nabi, apakah semua keluarga Nabi ini tidak boleh? Bahkan sampai kemudian di sana paman Nabi, sampai di sana mungkin keponakan Nabi, sampai di sana saudara sepersusuan Nabi. Apakah semua keluarga Nabi ini tidak boleh? Ada silang pendapat di kalangan para ulama di sini. Dan pendapat yang paling kuat, yang terlarang menerima zakat maupun sedekah dari keluarga Nabi adalah dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Adapun di luar Bani ini boleh. Di luar Bani ini boleh. Keluarga-keluarga jauh Nabi boleh. Baik. Dan yang terakhir, yang tidak boleh menerima zakat adalah al-abdu, budak. Budak itu tidak boleh menerima zakat. Kalau di sana ada budak yang ia menerima zakat, maka sama saja hartanya budak adalah hartanya majikan. Akhirnya juga akan diambil oleh majikan. Makanya Islam melarang. Budak tidak boleh menerima zakat. Kalau di sana ada majikan memberikan zakatnya kepada budak, ini sama saja. Sama saja artinya ngakal-ngakali syariat. Karena hartanya budak, hartanya majikan. Majikan punya harta harus dikeluarkan. Dikeluarkannya kepada budaknya. Maka sama saja nanti akan dimiliki lagi oleh sang majikan. Budak yang boleh menerima zakat, tadi telah kita sebutkan apa? Apa istilahnya? Al-mukatab. Al-mukatab. Baik. Berikutnya, ikhwatal iman, habakumullah, masih berkaitan dengan zakat, adalah zakatul fitr. Zakatul fitr. Bagaimana zakat fitri di dalam Islam? Zakatul fitr sejatinya adalah zakat atas badan atau jiwa. Maka setiap badan, setiap jiwa, atau yang menanggung badan serta jiwa tersebut, ketika memiliki makanan di hari tersebut, wajib untuk mengeluarkan zakatnya beserta orang-orang yang berada di bawah penanggungannya. Contoh, ketika ada sebuah keluarga di tanggal 27 Ramadan, masih beranggotakan 3 anggota keluarga, bapak, ibu, dan 1 anak. Tetapi di malam 29 Ramadan, keluarganya bertambah 1, karena sang ibu akhirnya sudah melahirkan. Sehingga menjadi 4 anggota keluarga di rumah tersebut. Tanggal 29 Ramadan, maka zakatul fitr yang dikeluarkan di tanggal 30 Ramadan atau tanggal 1 Syawal setelah subuh, bukanlah 3 jiwa, bukanlah 3 badan, melainkan 4 jiwa atau 4 badan. Hatta pun para ulama menyebutkan, seandainya ada seseorang yang ia ketika akan berangkat salat Id, anjabat, melahirkan. Mau berangkat salat Id, melahirkan. Maka bayi yang baru saja dilahirkannya
dizakati. Dizakati. Nah, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitr minar Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr di akhir bulan Ramadan. Sa'an minat tam atau sa'an minas syair. Satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Ala abadil hur dzakarin wa untha, baik itu hamba laki-laki maupun hamba perempuan dan anak kecil maupun orang dewasa. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini adalah dalil yang tegas bagaimana kewajiban yang telah dibebankan oleh kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sa' gandum ataupun satu sa' kurma ini bagi semua jiwa. Mau itu laki-laki perempuan, mau itu yang sudah dewasa ataupun yang kecil, bahkan alal abdi wal hur, berstatus budak ataupun yang merdeka, semuanya ada zakatnya. Baik. Berarti kalau di sana ada seorang anggota keluarga, kepala rumah tangga, yang ia menanggung di bawahnya ada 4 orang budak, 4 orang anak, 1 orang istri, maka notabene dia menanggung semua zakatul fitr dari orang-orang yang di bawah penanggungannya tersebut. 4 budak dia bayar zakatnya, 4 anak dia bayar zakatnya, dirinya dan juga seorang istri dibayar zakat. Ini. Bagaimana dengan zakatnya janin? Apakah di sana janin ada zakatnya? Ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Sebagian mengatakan bahwa janin ini tidak ada zakatnya, melainkan ketika ia telah lahir dalam keadaan selamat. Sebagian yang lain mengatakan janin ada zakatnya ketika sudah ditiupkan ruh di dalamnya. Berarti ketika sudah berusia 4 bulan, ada orang yang hamil usia 4 bulan, ada zakatnya. Nah, mana yang paling kuat dari 2 pendapat tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini kita perlu berlapang dada, karena pendapat yang mengatakan zakat ini ditujukan atas jiwa dan badan, ini adalah pendapat yang kuat. Begitu pula ketika menyatakan bahwasanya setiap janin yang telah ditiupkan ruh, di sana pun juga ada zakatnya. Ini termasuk pendapat yang kuat, pendapat yang masyhur, dan ini ijtihad dari sahabat Khalifatul Tsalits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, baik. Berikutnya, apa hikmah dari diwajibkannya zakatul fitr? Hikmah diwajibkannya zakatul fitr ada 3 yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa zakatul fitr mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia. Mensucikan orang yang berpuasa
tatkala mungkin dalam puasanya ada rafath yang ia keluarkan, yakni ada kata-kata kotor, kata-kata jorok yang keluar dari lisannya, maka hal itu disucikan dengan zakatul fitr. Begitu pula yang kedua, untuk membantu fakir miskin, sehingga mereka tidak meminta-minta di hari kemenangan. Sehingga mereka tidak meminta-minta di hari kemenangan. Yang ketiga, termasuk di antara hikmah dari diwajibkannya zakatul fitr adalah idharus syukur ala ni'matillahi azza wa jal. Menampakkan rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan rasa syukur ini bagian dari ibadah itu sendiri. Maka artinya dengan kita menunaikan zakat, ada ibadah-ibadah berlapis yang kita lakukan. Kita mengeluarkan zakat atas perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menunaikan zakat juga bagian dari bentuk syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Belum lagi kalau kita niatkan pula untuk apa? Sebagai kafarah, sebagai tebusan atas perbuatan sia-sia yang kita lakukan di bulan Ramadan, seperti ucapan rafath dan yang semisalnya. Maka ini semua adalah hikmah. Ini semua adalah hikmah. Baik. Para jamaah sekalian, kalau kewajiban serta hikmah dari zakatul fitr telah kita bahas, pertanyaan berikutnya adalah berapa besaran dari zakatul fitr? Tadi telah kita nukilkan hadisnya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sa'an min tamr, wa sa'an min syair, satu sa' gandum dan satu sa' kurma. Satu sa' kalau kita konversikan pada kilogram, maka di sini ada banyak pendapat yang tersebar di kalangan para ulama. Tapi kalau kita bicara rentangnya dari pendapat yang rajih sampai yang marjuh, 2,4 sampai 3,2. Ini rentang pendapat yang ada di kalangan para ulama. 2,4 sampai 3,2. Sebagian Hanafi 3,2 kilogram. Sementara minimalnya 2,4. Maka ini adalah rentangnya kita dalam membayar zakat. Maka tidak ada masalah seseorang yang ia membayar zakat 2,5 kilo. Walaupun informasi terkini yang kita dapatkan dari MUI menyerukan minimal zakatnya adalah 2,7 di tahun ini. MUI menyerukan untuk minimal zakat yang dikeluarkan di tahun ini 2,7 kilogram. Maka kalau di sana masih menggunakan 2,5 kilogram, menyelisihi MUI. Menyelisihi MUI. Seruan dari MUI. Namun untuk pembayaran zakatul fitr insya Allah sesuatu yang tidak perlu kita merasa berat di dalamnya. Kita genapkan 3 kilo saja insya Allah bukan sesuatu yang menyusahkan untuk kita. Nah, para jamaah sekalian, kapan waktu penunaian zakatul fitr? Penunaian zakatul fitr waktunya dibedakan menjadi 2 oleh para ulama. Waktunya dibedakan menjadi 2 oleh para ulama. Waqtun fadilatu ada
wa waqtul jawaz. Waktu yang diutamakan dan waktu yang dibolehkan. Kapan waktu yang diutamakan itu? Waktu yang diutamakan adalah disebutkan di sini fahuwa min tulu'il fajri yaumal 'id ila qubaili ada'i salatil 'id. Dimulai dari terbitnya fajar di hari 'id sampai sesaat sebelum pelaksanaan salat 'id. Ini waktu yang utama. Di mana hadis yang mendukung hal ini adalah hadis yang kuat, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Umar mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr qabla khurujin nas ila shalah. Nabi telah memerintahkan kita semuanya untuk menunaikan zakatul fitr dibayarkan sebelum pelaksanaan salat Id, alias khurujun nas ila shalah, ketika keluar menuju majelis salat Id. Tapi kalau membayarnya sesaat sebelum salat Id merepotkan panitia, Ustaz. Karena berarti panitia masih harus bekerja dalam tanda kutip selepas salat Id. Maka disinilah para ulama membagi menjadi dua waktu. Ada waktu jawaz, waktu dibolehkan. Tidak ada masalah untuk dikeluarkan di waktu-waktu tersebut. Kapan itu? Nah, di sini pun ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yaumun au yaumain qabla al-Id, sehari atau 2 hari sebelum salat Id. Ada yang mengatakan hattal usbu', sampai 1 pekan. Sampai 1 pekan. Namun kalau kita ingin keluar dari khilaf yang ada, maka kita membayar zakat fitrinya adalah deadline di mana amil menerima zakat. Misalkan dalam suatu kepanitiaan masjid, Masjid A memiliki kepanitiaan zakatul fitr. Batas akhirnya adalah misalnya H-3. Ya sudah, di H-3 itulah kemudian kita keluarkan zakat. Kalau kita ingin melalui panitia setempat. Tapi kalau kita ingin bagi sendiri, silahkan. Kalau kita ingin bagi sendiri, kita bahkan bisa memilih waktu yang afdal. Habis subuh kita keluar, langsung kemudian kita cari orang yang berhak, baru kemudian kita berangkat ke masjid. Ini yang paling afdal. Ini yang paling afdal. Nah, dan waktu yang terlarang tentu saja di sana setelah salat Id. Karena ketika selesai salat Id, di sana terhitungnya sebagai sedekah, bukan sebagai zakatul fitr. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini berkaitan dengan zakat part yang kedua. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang zakat mal yang disebutkan di dalam Islam, yang ada ketentuannya di dalam Islam, maka di part yang kedua ini kita membahas tentang siapa saja golongan yang berhak menerima zakat, begitu pula apa zakat yang tidak ada di dalam Islam, dan juga zakatul fitr. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Bismillah, kita apakah uang yang berjalan dari gaji untuk mencapai nisab dan harus dikeluarkan zakatnya, dan sekarang sifat tersebut kalau tidak dimanfaatkan. Baik.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apakah di sana uang jam sostek atau mungkin bagi ASN di sana ada uang-uang simpanan lainnya? Harus dikeluarkan zakatnya ketika memang kalau dihitung-hitung sudah mencapai nisab. Kalau sudah mencapai nisab, secara kasat mata memang harus dikeluarkan zakatnya. Tapi permasalahannya adalah kita tidak boleh menggunakan uang tersebut. Maka itu tidak dikatakan sebagai saving. Itu ibaratnya seperti piutang kita. Karena kita belum bisa memakainya. Maka yang bisa kita pergunakan, yang bisa kita manfaatkan, tapi tersimpan, inilah yang kemudian ada zakatnya. Nah, karena memang tidak semua yang kita miliki ini ada zakatnya. Contoh lain seperti perhiasan. Zakat perhiasan ini termasuk zakat yang dibahas oleh para ulama. Bagaimana ketika emak-emak memiliki cincin, kalung, anting-anting, dan lain sebagainya. Apakah kemudian yang dipakai ini ada zakatnya ataupun tidak? Ada silang pendapat di kalangan para ulama di sini. Sebagian mengatakan yang dipakai tidak ada zakatnya, ada yang mengatakan semuanya ada zakatnya. Khurujan minal khilaf. Untuk kehati-hatian dan keluar dari khilaf. Nah, maka kita perlu berlapang dada dalam hal ini. Namun dalam hal jam sostek atau mungkin taspen dan lain sebagainya, maka yang demikian ini tidak ada zakatnya. Apakah kita terhitung hutang zakat? Jawabannya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Dari ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apakah ada batasan disebut mu'allaf ketika ia memang tidak lahir sebagai seorang muslim atau muslimah? Ia baru mengikrarkan diri sebagai muslim atau muslimah ketika berusia 20 tahun misalnya. Apakah ketika usia 40-50 ia masih layak menyandang sebagai mu'allaf? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dan ini kekeliruan yang masih jamak terjadi. Dan beberapa kali kita luruskan. Mu'allaf ini seseorang yang ia baru memeluk Islam. Dan notabene ia belum memiliki bekal Islam. Dikatakan sebagai mu'allaf. Dikatakan sebagai mu'allaf. Namun ketika kemudian berlalu 1 tahun dan dia telah memiliki bekal keislaman. Apa bekal keislaman? Ilmu. Dia belajar, dia menuntut ilmu, dia masuk pesantren, dia ikut ke majelis ilmu yang ini, majelis ilmu yang itu, rutin setiap hari. Dia telah memiliki bekal ilmu, maka yang demikian ini tidak lagi dikatakan sebagai mu'allaf. Sebagian pendapat mengatakan tidak lagi dikatakan mu'allaf ketika ia telah genap rukun Islamnya. Sebagian mengatakan ketika dia telah membayar zakatnya. Sebagian mengatakan ketika ia telah berpuasa Ramadan berikutnya. Artinya Islam memang di sana memberikan penghargaan terhadap seseorang yang dia baru masuk Islam. Namun bukan berarti orang yang baru masuk Islam tidak Islam sejak lahir terus-menerus diistimewakan. Enggak. Kalau dia sudah berilmu, ia kemudian sudah menuntaskan
rukun Islamnya atau sebagian dari rukun Islamnya, ya tidak bisa lagi dikatakan sebagai mu'allaf. Apalagi kalau menerima zakat. Mu'allaf saja tidak semuanya boleh menerima zakat. Tadi kita sampaikan. Ada dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika dia memiliki pengaruh, ketika dia lemah imannya, baru dia mendapatkan zakat. Tapi kalau misalkan di sana keluarga ustadz, baru masuk Islam, jelas dibimbing langsung oleh ustadz tersebut, ditambah lagi mungkin dari keluarga mampu, tidak bisa dia menerima zakat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, monggo Pak. Dan karena ada sebuah masjid yang mengatakan bahwa takmir masjid itu masuk fisabilillah, sehingga dalam masjid itu tidak masuk panitia, tetapi dari takmir meletakkan dalam menerima dan menyalurkan zakat, sehingga ketika menerima zakat karena disebutkan dan juga menyimpan, sehingga ketika kemudian beras yang tidak terdistribusikan bisa keuangan digunakan untuk membangun masjid. Karena ada yang istilah inilah mereka yang takbir itu jadi bisa Nah, subhanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Apakah 8 mustahiquz zakah, 8 musarrifuz zakah ini termasuk pula diperuntukkan pada zakatul fitr? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dalam zakatul fitr diperuntukkan bagi siapa? Diperuntukkan bagi orang-orang yang khususnya ia kelaparan di hari tersebut. Karena memang berasal dari orang-orang yang punya kelebihan makanan di hari tersebut, diberikan kepada orang-orang yang kekurangan makanan di hari tersebut. Makanya hikmah yang tadi kita sebutkan apa? Hikmah yang tadi kita sebutkan adalah menjadikan orang-orang miskin, fakir, tidak meminta-minta di hari kemenangan. Ini hikmah yang tadi kita sebutkan. Nah, apalagi kalau di sana diistilahkan bahwa takmir masjid ini adalah fi sabilillah. Nah, maka takmir masjid layak untuk menerima dan mendistribusikan zakat. Ini namanya tafsir Sakar PDW. Nah, tafsir Sakar PDW. Ini bukan kemudian fi sabilillah. Kalau tadi kita sampaikan, muallim saja, ustadz saja, ada di sana pendapat yang mengatakan bukan termasuk fi sabilillah dalam kuota penerima zakat. Lah kalau ustadz saja ini bukan sebagai kuota fi sabilillah, lah kok di sana takmir masjid nyelonong tiba-tiba masuk sebagai orang yang mendapatkan kuota fi sabilillah? Nggak bisa. Nah, apalagi kemudian dikatakan bahwa seandainya ada sisa, takmir berhak untuk menjual dan menjadikan uangnya sebagai operasional masjid. Ini jelas takmir yang perlu, perlu diselentik ini. Tidak boleh seperti itu. Haram. Masjid saja kita tahu bersama bahwa terlarang masjid ini dibangun di atas dana zakat. Nggak boleh.
Maka masjid, lalu kemudian pondok pesantren, Islamic Center, ini menurut pendapat yang kuat, ini terlarang untuk dibangun dari dana zakat. Apa lalu alokasi untuk masjid, pondok pesantren, Islamic Center, dan lain sebagainya? Wakaf atau sedekah, bukan dari zakat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Sampun, tidak ada pertanyaan? Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, malah anak yang senang ibu. Ini sudah ngelak soalnya. Nah, ada pertanyaan? Monggo, fadhal. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana ketika ada di antara kita yang mungkin pernah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, lalu dikasih pesangon oleh mungkin ketua panitia, ketua takmir, dan yang semisalnya, dengan asumsi bahwa kita yang menerima dan mendistribusikan adalah amin. Apa yang mesti kita lakukan kalau dulu pernah menerima uang tersebut? Tubu ila Allah, bertaubat kepada Allah. Nah, bertaubat kepada Allah, dan kalau memungkinkan, berikan uang tersebut kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Berikan uang tersebut kepada yang membutuhkan. Biasanya tidak diberi banyak. Nah, biasanya tidak diberi banyak. Mungkin diberi 100.000 atau mungkin yang sejumlah dengan itu. Maka keluarkan 100.000, beri kepada yang membutuhkan. Nah, ini. Adapun berkaitan dengan zakat profesi, telah kita sampaikan tadi di awal bahwa zakat profesi tidak ada. Karena secara perumusan, zakat profesi diambil dari qiyas yang salah. Tadi kita sampaikan dikiaskan dari apa? Zakat pertanian. Tetapi jumlah zakat yang dikeluarkan bukan dari zakat pertanian, melainkan dari zakat mal. Ngambil kias dari zakat pertanian secara pengeluaran, kapan dia harus mengeluarkan adalah kapan dia saat nerima hasil. Pertanian ketika panen nerima hasil, maka disitulah dia harus keluarkan. Maka dikiaskan dengan ini, pegawai kapan dia nerima gaji, disitulah harus dia keluarkan. Tapi masalahnya adalah besaran zakatnya tidak demikian. Besaran zakatnya ini kalau mau fair,
harusnya 5% atau 10%. Apakah mau para pegawai kita kalau dipotong 5% sampai 10% tiap bulan? Jelas enggak mau. Gaji UMR 2 juta dipotong 10%, 200.000. La haula wala quwwata illa billah. Nah, dan lebih daripada itu, tidak dikenal di kalangan para salafus saleh berkaitan dengan hal ini. Di zaman dahulu bukan tidak ada gaji, ada. Dulu qadhi ini digaji dari pemerintah. Hakim ini dulu digaji. Bahkan di masa Khalifatul Rasyidin, di sana khalifah pun juga mendapatkan ratib, mendapatkan gaji. Di masa Utsman mendapatkan gaji. Tapi tidak ada dikenal di sana zakat profesi. Nah, maka berkaitan dengan zakat profesi, kalau masih ada di antara kita, orang tua kita, atau keluarga kita yang dipotong zakat profesinya, jangan diniatkan untuk zakat. Kalau dia bisa tinggalkan, tinggalkan. Alhamdulillah. Itu hak Anda. Tapi kalau memang sudah tersistem, tidak bisa berkelit misalkan, ya niatkan saja untuk sedekah. Niatkan saja untuk sedekah. Nah, adapun terkait dengan haul dan juga nisab, insya Allah ini juga telah menjadi bahasan kita di pertemuan yang lalu, bahwa dari masing-masing jenis zakat telah ada haul dan juga nisabnya masing-masing. Yang ingin kita tekankan adalah zakat ini kalau uangnya tidak diapa-apakan akan habis. Afwan. Haul ini atau dana yang terkumpul saat telah mencapai nisab plus nanti setiap tahunnya terhitung haul, kalau tidak dimanfaatkan akan habis. Kalau tidak dimanfaatkan akan habis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memutar uangnya. Dalam sebuah hadis yang mana dihukumi hasan oleh para ulama, tidak sampai derajat sahih, tetapi secara makna benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, yakni putar uang yang ada di dalam apa? Di dalam kendi-kendi kalian. Maksudnya kalau dalam bahasa kita, putar uang yang kalian miliki, yang ada di saldo rekening kalian, putar. Sehingga apa? Sehingga tidak habis kelak dengan zakat saja. Orang punya uang 85 juta. Baik. Punya uang 85 juta, ada kewajiban zakat. Setelah kemudian berlalu 1 tahun harus dikeluarkan zakat. Kira-kira dikeluarkan zakatnya tahun ini, lalu didiamkan begitu saja uang, tahun depan belum tentu dia bayar zakat. Kenapa? Sudah berkurang. Berkurang lagi, terus berkurang, dan berkurang. Maka seorang muslim itu dia memutar hartanya. Ada yang memang dialokasikan untuk zakat, ada yang diputar. Ya, diputar, hasil putarannya nambah savingnya. Terus demikian. Enggak kok kemudian, oh saya punya uang, nah, sekian, ya sudah, saya diamkan saja. Nanti saya bayar zakatnya. Kalau dibayar zakat, nanti akan sampai pada taraf di mana harta ini ketika sudah dikeluarkan untuk zakat setiap tahun selama mungkin 10 tahun, akhirnya habis nanti. Atau di bawah nisab, sehingga tidak keluar zakatnya. Akan sampai pada taraf seperti itu nanti. Maka perlu diputar. Perlu diputar. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, ibu-ibu? Monggo, ibu. Nah, Masya. Nah, pertanyaan yang menarik sekali.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Bagaimana ketika di sebagian tempat menerima penyaluran zakat dalam bentuk uang? Ada yang 35.000, ada yang 40.000 untuk senilai 2,7 kilo beras. Maka ada banyak hal yang bisa dibahas di sini. Yang pertama, dari sisi pembayaran zakat dengan uang. Pembayaran zakat dengan uang adalah sesuatu yang tidak direkomendasikan. Sesuatu yang tergolong pendapat marjuh. Pendapat lemah, pendapat yang ditinggalkan. Kenapa? Karena memang zakat ini hanya sa'an min tamr, sa'an min syair. 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari gandum. Bahan pokok. Bahan makanan kita. Jangan disangka bahwa di zaman Nabi SAW tidak bisa membayar zakat dengan dirham. Bisa, sangat bisa. Karena memang uang di zaman dahulu sudah ada. Dinar, dirham, ini sesuatu yang sudah lumrah di zaman dahulu. Dan itu tidak digunakan oleh Nabi seperti para sahabat, para tabi'in untuk membayar zakat. Tetap menggunakan apa? Bahan pokok. Kalaupun di sana ada perincian sebagian ulama, kapan waktu di mana boleh menggunakan uang sebagai pembayaran zakat? Para ulama merinci di sana ketika kondisi sudah bejibun bahan pokok. Orang sudah nolak-nolak. Nggak mau dikasih beras, nggak mau dikasih kurma, nggak mau dikasih apapun itu. Yang kedua, seseorang lebih butuh uang dibandingkan makanan pokok. Tapi 2 persyaratan ini dibantah pula oleh sebagian ulama yang lain. Tidak akan kita jumpai 2 persyaratan ini sempurna. Apa artinya? Seseorang butuh duit, dia dikasih beras. Maka cara untuk keluar dari khilaf tetap dia menerima beras. Kenapa? Dengan dia menerima beras berarti orang bayar zakatnya pakai beras, ia pun juga bisa menguangkan berasnya tersebut. Ini keluar dari khilaf malah. Maka sebutuh-butuhnya orang dengan uang, maka tetap membayar zakat dengan beras adalah yang paling rajih. Keluar dari khilaf. Orang membayarnya pakai beras, dia pun terima beras. Dia nggak butuh beras, di rumah banyak beras. Dia bisa kumpulkan beras yang ada, dia jual. Dia terima uang. Maka pendapat yang rajih tetap dengan makanan pokok, yakni beras. Ustadz, kalau makanan pokok saya setiap pagi sari roti, bagaimana Ustadz? Atau, ini jadi nyebut merek ini. Kalau roti tawar bagaimana Ustadz? Taib. Maka disesuaikan dengan bagaimana urf masyarakat setempat. Ada yang mungkin setiap pagi atau bahkan setiap makannya pakai oat. Setiap makannya pakai pohong, singkong. Nah, apakah kemudian dia membayar zakatnya pakai singkong sehingga ketika yang lain ke masjid membawa beras maka dirinya membawa karung singkong? Tidak. Disesuaikan dengan urf setempat. Disesuaikan dengan urf setempat. Yang kedua, bagaimana kalau kita sudah tahu membayar zakatnya ini dengan beras? Tetapi masjid menerima dengan uang. Dan kita mau bawa beras rekoso. Rekosonya bagaimana? Karena mungkin satu rumah di sana ada 8 jiwa. 8 orang misalkan. Ngumpul semuanya. Anak-anaknya banyak dan lain sebagainya. Anggap kita pakai konversi 3 kilo. 3 kali 8, subhanallah.
Sudah 24 kilo, hampir 1 sak. Maka dia berat kalau harus nenteng 1 sak ke masjid. Akan lebih mudah kalau ia ke masjid membawa dompet saja. Apa yang mesti dilakukan? Dalam hal ini, takmir masjid yang harus mengakomodir kebutuhan. Hanya sebagai wasilah saja. Hanya sebagai wasilah saja. Maka panitia-panitia zakat dia bisa membuat program jemput zakat. Tidak perlu kemudian kita yang harus bawa 24 kilo datang ke masjid bawa beras 1 sak, tapi panitia yang datang ke rumah. 1. 2, panitia boleh di sana menerima uang, namun sifatnya adalah taukil. Taukil atau wakalah. Perwakilan. Perwakilan dari siapa? Perwakilan dari orang yang hendak membayar zakat. Jadi akadnya adalah orang yang mau membayar zakat dengan uang memberikan perwakilan. Saya wakilkan diri saya kepadamu. Dirimu ini siapa? Panitia zakat. Maka nanti perwakilan zakat, perwakilan panitia zakat yang menerima uang, misalkan 35.000 per orang. Misalkan dia 8 orang tinggal di Kari, maka dia dapat nominal sekian, dia yang membelikan. Dia yang membelikan. Ini akadnya taukil, akadnya wakalah. Catatannya, panitia yang ia menerima akad wakalah ini harus segera membelikan beras. Tidak bisa kok kemudian ditumpuk dulu. Panitia membuka penyaluran dan penerimaan zakat, baik itu beras maupun uang, dalam kurun waktu 1 pekan, misalkan. 1 pekan. Maka yang menerima beras dengan akad taukil 1 pekan, dia kumpulkan orang dari hari pertama sampai orang hari ke-7. Maka ini keliru, ini zalim namanya. Maka setiap hari yang dia menerima uang, setiap hari pula dia belikan beras. Ini harus demikian. Maka hari ini dia mendapatkan berapa orang yang mewakilkan dirinya kepada panitia untuk dibelikan beras, maka setiap hari dia belikan. Setiap hari dia belikan. Demikian caranya. Ini sebatas wasilah untuk memudahkan orang-orang yang hendak membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sebelumnya, belum mesti beliau mengetahui bagaimana penjelasannya, dan siapa yang Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau suami istri punya tabungan masing-masing? Apakah zakatnya ini masing-masing atau zakatnya ini digabung? Zakat itu adalah ibadah fardiyah, ibadah personal. Zakat itu ibadah fardiyah. Zakat mal itu sendiri-sendiri. Bahkan ketika kemudian suami punya tabungan sendiri, istri punya tabungan sendiri, anak punya tabungan sendiri, ya dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakat. Kan ada di zaman sekarang anak yang begitu lahir sudah sudah jadi bahasanya crazy rich. Sudah jadi anak sultan, begitu lahir, lah sudah dibikinkan sama orang tuanya rekening ini, rekening ini, rekening ini, rekening ini. Maka orang tuanya ketika kemudian sampai di haul di mana dia harus membayar zakat, bukan hanya dia membayar zakat dari rekeningnya, dari rekening istrinya, termasuk dari rekening anak. Nah, karena ini apa? Ibadah fardiyah. Beda kalau apa? Beda kalau kurban. Kalau kurban
satu keluarga cukup diwakili satu saja tidak ada masalah. Tapi kalau zakat enggak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, insya Allah. Bagaimana ketika ada suatu keluarga yang sebetulnya mampu, tapi karena berpenampilan sederhana, maka orang-orang memberinya zakat. Nah, ada memang kondisi-kondisi demikian ini, tapi kondisi yang demikian ini ada banyak ihtimal, ada banyak kemungkinan. Entah karena satu keluarga yang mampu tapi penampilannya sederhana, atau karena lingkungan masyarakatnya yang terlalu glamor. Ada dua kemungkinan. Ada mungkin lingkungan masyarakat yang terlalu glamor. Duit mungkin tidak begitu banyak, tapi penampilannya, layaknya apa? Layaknya artis, begitu. Sehingga mungkin secara tabungan tidak punya, tapi secara penampilan, banyak anak-anak muda sekarang yang demikian. Makanya ada istilahnya apa? Flexing. Pamer ini, pamer itu. Masya Allah. Dibandingkan dengan orang-orang tua di zaman dahulu, penampilannya biasa saja. Tapi jangan ditanya tentang bagaimana emas yang dimiliki, tanah yang dimiliki, luar biasa. Anak di zaman sekarang, sebaliknya, penampilannya luar biasa, tapi ketika ditanya berapa rekeningnya, zong. Nah, karena mungkin terlalu fokus terhadap penampilan. Maka ada dua kemungkinan di situ. Entah karena dirinya atau mungkin sekeluarga yang memang sederhana atau lingkungan yang terlalu glamor. Maka kalau ada seseorang yang dia sadar dirinya ini bukan mustahiquz zakah, kok diberikan zakat, harus ditolak. Harus ditolak. Ada orang-orang kasihan, itu loh ada anaknya banyak. Sudah kasih saja zakat, maka ada orang yang berbondong-bondong ngasih zakat. Dirinya merasa, loh saya ini anak memang banyak, tapi rekening juga banyak, misalnya. Maka saya tidak layak menerima zakat, maka dia harus tolak itu. Dia harus sampaikan kepada orang-orang yang memberinya, saya tidak layak menerima zakat. Harus demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sampun? Masya Allah. Ini sudah tidak ada pertanyaan atau sudah ngantuk ini, Bu? Sampun, cekap? Baik. Kalau tidak ada, maka kita akhiri. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, Anda mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita semua tanpa terkecuali. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.